Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya khadibillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan setiap orang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya khadibillah, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita masih di surah Al-A'la. Insyaallah di ayat yang ke-9 ya. Pada ayat sebelumnya ada dua busyra ya, ada dua kabar gembira, ada dua nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nikmatnya? Yaitu sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra. Itu dua nikmat yang sangat besar. Yang pertama, nikmat Nabi bisa menerima Al-Quran dengan mudahnya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya, ketika setiap Jibril turun, dulu kan lisannya ngikutin kan, ngejar gitu. Setiap Jibril menyampaikan, kejar supaya cepat apa. Tapi kata Allah, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Nah, ini senada dengan ayat ini. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan engkau dan engkau tidak akan pernah lupa. Nah, ini nikmat. Yang kedua, wa nuyassiruka lil yusra. Ini kabar gembira, nikmat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan agama al-hanifiyah as-samha. Agama yang lurus, agama yang sangat-sangat mudah. Jadi sudah mudah, kemudian lurus dan mudah. Kemarin kita bahasanya apa? Mudah, murah, meriah. Artinya sangat-sangat mudah. Ajaran Islam ini sangat-sangat mudah dijalankan, nggak susah. Nah, setelah mendapatkan dua kemudahan itu, atau dua nikmat atau dua kabar gembira itu, nah, ada mulai perintah. Ada yang namanya misi. Ada risalah. Setelah dapat Al-Quran, setelah mendapatkan isi dari Quran yaitu ajaran Islam yang Hanifiyah Samha, maka kemudian fadzakir inna fa'atid dzikra. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Ayat ya Muhammad an-nasa bil Qur'an wa arsyidhum ila sabilil khair wahdihim ila syara'i'id din. Jadi setelah dapat Al-Quran, setelah jelas agama yang disampaikan kepada beliau, yang diturunkan kepada beliau, maka sampaikan. Ingatkan. Wa arsyid, dan apa? Irsyad itu apa? Tunjukkan, arahkan. Wahdihim, nah, lebih pas ini, dan tunjukkan. Jadilah engkau sebagai al-hadi yang menunjukkan mereka kepada Quran, kepada jalan kebaikan, kepada syariat agama yang lurus dan yang mudah bagi anak manusia. Jadi fadzakir. Artinya tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan, mengingatkan, fadzakir. Nanti ada tugas besarnya kan dua, isi zikronya kan dua. Apa? Basyiran wa nadhir. Memberi kabar gembira, membawa kabar gembira,
Atau wanadhira, memberikan peringatan sebagai basyir, sebagai nadhir, memberi peringatan kalau kalian di agama yang lurus ini, ya siap-siap tempatmu di tempat terbaik. Siap tinggal di surganya yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nadhir juga. Kalau kalian berpaling, ya siap-siap. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi fadzakir ada sambungannya ini. Inna fa'atid dzikra. Ai wa dzakir haitsu tanfa'u dzikra. Kalau memang dzikra itu bermanfaat. Artinya ayat ini makna pertamanya ya. Kalau mendatangkan manfaat. Berarti kalau dipakai mafhum mukhalafahnya, udah belajar usul fikih belum? Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Misalnya Abdel berdiri, oh berarti enggak duduk. Nah, itu namanya mukhalafah. Jadi beri peringatan, peringatan dzakir kalau memang peringatan itu bermanfaat. Berarti kalau nggak bermanfaat, nggak diberi. Ibaratnya begitu. Kan ini kenapa diartikan seperti ini? Karena Nabi SAW sudah berulang-ulang mengingatkan. Artinya kaumnya Rasulullah SAW, umat yang waktu itu sahabat dan orang-orang Quraisy itu, ada yang beriman, ada yang kafir. Beliau sudah menyampaikan. Beliau sudah tazkir atau tazkirah, sudah menyampaikan, mengingatkan. Tapi yang macam-macam manusia kan sudah diingatkan. Nah, sekarang ingatkan kalau memang itu bermanfaat. Nah, nanti di ayat berikutnya ya. Nah, ini makna pertamanya. Makna keduanya, inna fa'atiz dzikra, diartikan sesungguhnya dzikra itu bermanfaat. Peringatan itu bermanfaat. Walaupun yang engkau sampaikan atau yang menerima penyampaianmu, menerima peringatanmu, kemudian mereka tidak menerima. Artinya tidak mengikuti. Loh, manfaatnya di mana? Di mana manfaatnya? Jadi Nabi menyampaikan kepada mereka, tapi mereka nggak nerima. Manfaatnya apa? Ma hiya al-manfaah. Disampaikan tapi mereka nggak mau. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah itu menjadi hujjah di hadapan Allah. Kalau beliau sudah menyampaikan. Itu Jadi disampaikan ada yang nerima, ada yang tidak, ya itu bukan urusan beliau. Karena orang dapat hidayah itu bukan urusan Nabi. Itu hak prerogatif Allah. Itu di bawah kekuasaan Allah, bukan di bawah kekuasaan Nabi, bukan di bawah kemampuan Nabi. Nabi tugasnya adalah dzakir, fadzakir. Tazkirah, memberi peringatan saja, mengingatkan. Maka kalau mereka kemudian tidak menerima, Nabi sudah menyampaikan risalah. Nabi sudah melaksanakan tazkirahnya. Ini ayat. Jadi pertama itu menjadi hujjah. Jadi walaupun nggak diterima, Nabi sudah menyampaikan. Nah, itu manfaatnya apa? Menjadi hujjah. Yang kedua, bisa jadi dengan menyampaikan ini, melakukan fadzakir ini, sebagian menolak ya urusan mereka, tapi sebagian yang lain menerima. Bermanfaat tidak?
bermanfaat. Nah, itu nanti di ayat berikutnya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha. Ya, nah di sini sayadzakkaru may yakhsha. Nah, yang dapat manfaat ini artinya dapat manfaat plus. Artinya Nabi sudah menyampaikan itu manfaat, ya kan? Manfaat kedua, ada orang yang kemudian mereka menerima peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha. Siapa yang bisa menerima peringatan Nabi? Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang punya keimanan, orang yang punya jiwa yang hati yang lembut, yang mereka takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka khawatir dengan bagaimana nanti masa depan di akhirat mereka. Artinya mereka sangat butuh Allah, mereka sangat ingin dan berharap kebaikan nanti di akhiratnya. Ini orang yang bisa menerima. Jadi saya dzakkaru may yakhsha. Jadi orang inilah yang mendapatkan manfaat dari dzikr. Jadi orang yang siap dengan hatinya itulah yang bisa menerima tazkirah, bisa menerima hidayah, bisa menerima peringatan, bisa menerima arahan. Tapi kalau orang nggak membuka hatinya, malah di close hatinya, ya nggak bakal dapat. Jadi kalau bisa dibuka gitu, kalau dibuka nanti masuk itu cahaya hidayah itu akan masuk. Ibarat kalau rumah matahari kan bersinar semua nih, semuanya, ya emang semuanya ya, matahari satu-satunya kan bersinar. Kalau antum rumahnya ditutup, masuk nggak cahayanya? Enggak. Itu nanti ya. Jadi saya dzakkaru man yakhsha. Jadi orang yang paham akan negeri akhirat, orang yang yakin dengan akhirat ya, wabil akhirati yuqinu. Orang yang ngerti saya ini di dunia ini nggak lama. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal, bukan selamanya. Nanti akan ada alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Maka ketika ada peringatan dari Rasulullah SAW disampaikan, ya menerima. Saya dzakar. Jadi memang kuncinya itu buka hatinya, dibuka, buka hatinya, jangan ditutup. Jadi orang itu susah kalau hatinya ditutup, diberi pengarahan kayak apapun ya nggak masuk. Makanya buka. Quran disampaikan, buka hatinya. Hadis Rasulullah SAW, sunnah beliau disampaikan, buka hatinya, jangan malah ditutup. Ya, jadi saya dzakkaru may yakhsha. Nah, wa yatajannabuhal ashqa, dan menjauhinya, wa yatajannabuha al ashqa ay wa yatajannabu dzikra wa yab'udu anha al ashqa minal kuffar li'inadihi wa israri al kufri billah wa in wanhimakihi fi ma'asihi. Jadi orang-orang seperti ini yang menutup hati mereka, yang mereka menentang yang disampaikan Rasulullah SAW, yang mereka mengingkari apa yang dibawa Nabi SAW, bahkan mendustakannya, bahkan melawannya, bahkan merencanakan perlawanannya, membuat makar kan, innahum yakiduna kaida, kan berulang-ulang kan,
di Mekah itu berulang-ulang, sering. Di antaranya ketika Nabi hijrah itu kan berkumpul kan mereka, bagaimana supaya Rasulullah SAW itu dieksekusi, bagaimana cara yang paling aman. Dikumpulin tuh anak muda, berapa orang itu? Sehingga nggak sirah nabawiyahnya ini. Setiap kabilah diutus satu anak muda sebagai perwakilan, wakil dari kabilah. Anak muda, bukan anak tua loh ya. Anak muda, pemuda. Itu dikirim oleh setiap kabilah yang jumlahnya 100. Siapa yang bisa eksekusi Rasulullah SAW itu dapat berapa? 100 unta yang berhasil. Itu nanti yang siapa itu yang kemudian jadi muslim itu? Suraqah bin iya, Suraqah, betul. Suraqah kan? Bin Malik. Suraqah. Tapi malah masuk Islam. Bahkan dijanjikan Nabi. Apa dijanjinya? Iya. Bakal pakai gelang Kisra. Kisra itu apa? Kisra Persia. Kaisar Persia. Tidak hanya gelangnya, bahkan mahkotanya. Dan itu kejadian waqi' di zaman Umar bin Khattab, di masa khilafah Umar bin Khattab. Langsung dicari. Suraqah ini yang dijanjikan Nabi. Tambah iman kan? Fazadahum iman. Imannya makin kuat. Iya. Jadi al-ashqa wa yatajannabuha al-ashqa. Akan menjauh dari zikra itu siapa? Menghindarinya. Mereka tutup hatinya. Mereka tentang, bahkan mereka melakukan perlawanan, melakukan makar dan sebagainya. Siapa? Al-ashqa. Al-ashqa. Apa artinya al-ashqa? Asyaqi, orang yang sengsara. Kalau al-ashqa, apa al-ashqa? Orang yang paling sengsara. Bukan sengsara lagi ya. Yang paling sengsara. Oh, berarti ada orang celaka, ada orang yang lebih celaka lagi. Siapa? Alladzi yaslan naral kubur, yaitu orang yang masuk ke dalam neraka al-kubra. Kenapa sih disebut al-kubra? Karena api dunia itu sugro, kalau akhirat kubro. Gitu ya. Kalau orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling dalam. Orang kafir masih kalah sama orang munafik. Kenapa? Orang kafir itu kelihatan menentang, nyata gitu ya. Kalau orang munafik ini nggak nyata. Kalau bahasa orang Indonesia kayak hantu, nggak jelas itu. Ini orang Islam atau orang kafir? Muslim apa kafir ini? Kelihatannya Muslim, kok kafir? Zahirnya Muslim, batinnya kafir. Itu orang munafik. Makanya orang munafik ini karena nggak jelas statusnya, kelihatannya baik, tapi di belakang menyakiti. Na'udzubillah min dzalik. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi orang yang paling celaka adalah al-ashqa, adalah alladzi yaslan naral kubur. Ya, nanti di surat apa itu? Surat Al-Lail ya, udah lewat ya. Wasayujannabuhal atqa. Jangan sampai ketukar loh ya. Jangan sampai di sini ya. Wa yatajannabuhal atqa. Lah, gimana? Orang paling bertakwa kok malah menjauhi peringatan Rasulullah itu? Enggak mungkin dong. Ingat-ingat ya, al-ashqa.
yang paling celaka, yang paling sengsara. Kalau atqa yang paling bertakwa. Ya, alladzi yaslan narul kubra. Jadi masuk ke dalam api yang besar atau neraka yang besar. Kenapa besar? Ya pastilah neraka di akhirat itu lebih dahsyat. Api di akhirat itu lebih dahsyat. Ada seorang salafus saleh, dia itu kalau mau maksiat, kalau mau berbuat dosa, dia nyalakan lilin dinyalain, terus tangannya ditaruh. Kalau kamu kuat dengan api dunia, maksiatlah, lakukan maksiat. Baru berapa detik aja udah nggak tahan. Loh, api dunia aja kamu nggak kuat, nanti kalau api akhirat bagaimana? Itu metode ya, atau apa istilahnya, trik bagaimana supaya orang itu takut dengan maksiat. Kalau sampean kuat dengan api ini, silahkan mau bermaksiat silahkan. Tapi kalau nggak kuat, jauh-jauh lah. Ternyata hanya beberapa waktu saja, detik saja udah nggak tahan. Apalagi an-narul kubur, berlipat-lipat, berapa? 70 kali ya? Hah? Jadi api dunia itu 1 dari 70 api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa yatajannabul ashqa alladhi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha. Yasla tadi masuk ya ke dalam neraka yang besar. Kemudian la yamutu fiha wa la yahya. Artinya apa itu? Tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Lah terus apa? Ora urip, ora mati. Enggak hidup, enggak mati. Apa maknanya ini? La yamutu wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Artinya para ulama tafsir mengatakan la yamutu fiha lilistirahah atau lirrohah. Dia tidak mati di dalamnya untuk istirahat. Enggak mati untuk istirahat, lirrohah. Bedakan di dunia. Orang di dunia sesakit apapun pasti ada istirahatnya. Orang kalau sakit di dunia, kalau udah nggak tahan, apa yang terjadi? Enggak, orang sakit apa? Hah? Ya istirahatnya apa? Minimal pingsan. Kalau nggak tahan, pingsan dia. Kalau lebih nggak tahan lagi, koma. Kadang koma pun dia kayak tersiksa juga ya. Kadang mimpinya nggak jelas itu. Koma yang udah sampai setahun 2 tahun ya. Artinya apa? Ada istirahatnya. Tapi kalau di akhirat la yamutu fiha. Tidak ada istirahatnya. Tidak mati untuk istirahat. La yamutu fiha. Wala yahya, dan enggak hidup. Apa artinya hidup ini? Ya. La yamutu fiha wala yahya. Wala yahya hayatan sa'idah. Dan tidak akan hidup dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang enak, kehidupan yang mudah. Isinya susah terus. Kalau di dunia orang susah bisa menjadi bahagia setelahnya kan. Kalau di sana nggak bisa. Kalau di neraka ya susah, betul-betul susah.
Makanya la yamutu fiha wala yahya. Maka na'udzubillah min dzalik. Jadi orang di akhirat ketika masuk neraka, ashabun nar itu la yamutu fiha wala yahya. Jadi betul-betul nggak pernah mati. Matinya azab itu nggak akan pernah berhenti. Terus juga nggak dapat kehidupan yang menyenangkan. Pengen minum, apa minumnya? Udah kehausan, haus. Pengen minum, dipenuhi minumnya. Tapi minumnya apa? Air yang sangat panas. Faqat to'a am'a'ahum. Kemudian memutus. Kalau orang Jawa bilangnya ususin bredeli. Apa usus bredel itu? Ususnya ya terputus-putus. Padahal kata dokter itu di dunia usus lambung kita ini yang paling pandai menyesuaikan. Yang panas diterima, yang dingin diterima. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Faqat to'a am'a'ahum. Karena memang derajatnya itu sangat-sangat tinggi. Mungkin Celsiusnya beda dengan ketika di dunia kali ya. Panasnya bukan main. Ma'un hamim, air yang sangat panas. Baik, berikutnya ayat 14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Jadi sungguh beruntung man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Ay qad faza wa naja minal adzabi man tatahhara minasyirki fa amana billahi wa wahhadahu wa amala bi syara'ihi. Jadi qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh bahagia. Ini terkait dengan sebelumnya. Bahagia kenapa? Terhindar dari an-naron kubra. Wa man udkhilal jannata faqad faz. Ya kan? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Nah, faza dengan aflaha itu adik kakak. Faza berhasil. Berhasil kan? Ya sama, menang, beruntung. Aflaha juga sama, beruntung, menang, bahagia. Tapi ada syaratnya. Orang yang kayak apa? Yang memenuhi kriteria apa? Yaitu man tazakka. Man tazakka. Orang yang membersihkan dirinya minasyirki, dari kesyirikan, dari kekufuran. Jadi bersih dari kotoran syirik, bersih dari kotoran kekufuran. Wa dzakara isma rabbih, dan selalu menyebut nama Rabbnya. Artinya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Ya, ini kaitannya dengan tauhid. Ya bisa diartikan zikir juga boleh. Fasalla, dan kemudian dia sholat. Nah, ini penggabungan ya. Akidahnya bagus, kemudian syariatnya juga bagus. Artinya dengan ibadah ya. Jadi akidahnya, ibadahnya jalan semua. Keyakinannya benar, yakin dengan Allah, beriman kepada Allah, sekaligus kemudian menjalankan ibadahnya. Jadi nggak cukup ikrar Allah Tuhannya, tidak hanya cukup menyatakan Allah itu Esa, Allah satu, tapi mana buktinya kamu menuhankan Allah? Mana buktinya kamu
hanya yakin dengan Allah. Kamu menyatakan Allah adalah Tuhanmu. Nah, dibuktikan dengan fasallah. Ini pakai fa ya. Berarti segera. Ya kan? Sudah mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Buktikan dalam ubudiyah kita. Kalau memang kita mengaku Allahu Rabbuna, Allahu Khaliquna, Allahu Razikuna, Allahu apalagi ya? Allahu Khaliquna, Allahu Akbar. Ya bolehlah, Allah Maha Besar. Intinya keyakinan itu harus dibuktikan. Jadi nggak cukup Allahu Rabbuna, lanjutkan Allahu Ilahuna. Artinya Allah itu yang hanya dan yang paling layak satu-satunya mendapatkan ibadah dari kita. Artinya harus mendapatkan ubudiyah dari kita. Bukan untuk apa? Allah manfaatnya. Untuk siapa manfaatnya? Ya untuk kita. Jangan dipikir kita beribadah kepada Allah, Allah dapat manfaat. No. Itu manfaatnya untuk kita. Kan ada hadisnya itu. Walaupun manusia seluruhnya ini tidak ibadah kepada Allah, maka tidak mengurangi keesaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Justru yang rugi siapa? Manusianya. Maka sekali lagi tazakka, kemudian wadzakara asma rabbih, dilanjutkan fasalla. Nah, ini kenapa yang disebut cuma salat? Why? 5 le kalau orang Mesir bilang. Le. Kenapa? Karena salat itu adalah ibadah yang paling utama. Artinya ciri manusia yang benar itu ya salatnya dulu dilihat bagaimana salatnya. Jaga enggak salatnya? Menikmati enggak salatnya? Itu ubudiyah yang paling kelihatan, yang paling nampak. Nikmat enggak salatnya? Lezat enggak salatnya? Kok belum lezat, belum merasakan kekhusyuannya? Nah, berarti belum menikmati itu namanya. Oke ya. Fasalla. Oke, jadi tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Berapa menit kita? Oke. Jadi sekali lagi tadi fasalla betul-betul menunjukkan ahamiyatu as-salawat. Pentingnya salat 5 waktu. Ini terutama yang fardu dulu ya. Yang fardu perhatiin dulu. Ada hadis qudsi itu kan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi atau kama qala Rasulullah sallam fi riwayati an Rabbi azza wa jalla. Jadi siapa yang memusuhi waliku maka aku maklumatkan perang kepadanya. Nah, ciri-ciri wali itu apa? Ketika dia taqarrub kepada Allah dengan yang fardu. Ada arba'in ada loh itu. Ada kan? Di hadis arba'in itu. Jadi perhatikan yang fardu dulu. Yang wajib dulu, baru kemudian salat nawafil, salat sunnah. Jangan kebalik, sunnah diperhatikan, yang fardu dilewatkan. Qiyamul lail 23 rakaat dari jam 12 sampai jam 4. Giliran adzan subuh 14 tidur. Nah, ini kebalik-balik namanya. Jadi harus fardu yang didulukan, yang utamakan. Jadi ciri wali itu apa? Memperhatikan yang fardu, baru kemudian yang sunnah.
Jadi jangan lihat wali bisa terbang, wali bisa katanya Jumatannya bukan di Darul Razak, Jumatannya di Mekah. Kok sampean cuma di warung saja nggak Jumatan? Oh, Jumatanku beda sama sampean gitu ya. Jumatanku di Mekah, celing sampai Mekah sana gitu. Jadi lihat bagaimana keseharian. Bisa terbang ya, kayak gitu kan nggak terus-terusan. Sesekali muncul karomah itu nggak apa-apa. Tapi kalau terbang itu bukan wali. Jangan-jangan ada khodamnya. Apa khodam itu? Pelayan. Ada pembantu. Minal jinni, dari jin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan wali Allah, ternyata min auliyaish syaitan. Walinya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sekali lagi ini sebagai pengingat buat kita semuanya agar kita ini selalu tazakka ya, dan dzakaras wa dzakaras marabbihi, kemudian fasal agar terhindar dari apa tadi, an-naral kubra. Itu berarti kita menerima peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira sampai di sini. Insyaallah nanti dilanjutkan di ayat 16 sampai ayat 19. Berapa pertemuan ya? Ini ketiga ya. Alam bisa 4 pertemuan ya. Baik, saya kira itu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.